Hello guys, welcome back to my YouTube channel Alok Afri Vlog. Oke, pada kesempatan kali ini aku pengen sharing ke kalian terkait hubungan teknik geodesi dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini ya guys. Oh ya, buat teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa ya. Karena dengan kalian melakukan hal tersebut, sama saja kalian sudah mensupport aku tentunya untuk selalu membuat konten-konten yang positif tentunya. Peta merupakan gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dari 3 dimensi, kemudian kita bentuk ke dalam 2 dimensi gitu ya guys. Namun perkembangan teknologi akhir-akhir ini juga memungkinkan untuk peta 3 dimensi. Oke, yang kita bahas ini adalah terkait peta persebaran COVID. Kenapa sih kita perlu mengetahui peta persebaran COVID di sekitar kita? Karena dengan kita mengetahui hal tersebut, maka kita dapat mengetahui pola persebarannya dan juga mengetahui kira-kira daerah mana sih yang benar-benar parah. Nah, tentunya perlu kita ketahui bersama bahwa kita harus tetap stay at home dan jangan lupa social and physical distancing. Mengapa ini perlu? Karena berdasarkan konsep spasial atau keruangan, ketika kita melakukan interaksi, maka kemungkinan misalnya ya kita berada di suatu titik, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, misalnya kita berada di satu titik, terus kita itu menuju ke titik B. Kita berada di titik A, terus kita menuju titik B ya guys. Nah, di situ teman-teman lihat, pasti di situ kalian ngelewatin banyak kerumunan gitu. Otomatis kita nggak tahu ya diri kita pribadi itu membawa atau carrier virus COVID-19 apa enggak. Jadi sama pandemi ini diharapkan kita tetap stay at home atau tetap di rumah aja. Mengingat hal tersebut ya guys, karena siapapun dan dimanapun itu berpotensi menularkan dan tertular. Jadi ingat pesan pemerintah untuk stay at home and physical or social distancing. Karena itu penting untuk memutus rantai persebaran COVID-19 tentunya. Ini teman-teman bisa melihat peta persebaran COVID yang mana dibuat dengan memanfaatkan sistem informasi geografis, yang mana materi tersebut juga dipelajari di Teknik Geodesi Universitas Diponegoro tentunya. Oke, langsung saja. Laporan terakhir tertanggal 17 April 2020 menunjukkan bahwa Indonesia itu terkonfirmasi COVID sekitar 5.516 jiwa. Sedangkan yang meninggal sekitar 496 jiwa. Sementara untuk data seluruh dunia sekitar 2.158.033 jiwa yang dikonfirmasi COVID-19, sedangkan yang meninggal sekitar 144.221. Sementara itu di negara superpower seperti Amerika Serikat, itu terlihat bahwa yang terkonfirmasi COVID sekitar 675.243 per tanggal 17 April 2020, sedangkan yang meninggal dunia sekitar 34.562 jiwa. Oke, berikut kita mencari portal yang menampilkan peta COVID-19 di Indonesia. Di sini terlihat beberapa peta yang kemungkinan menyajikan informasi terkait COVID-19 ya guys. Sebagai contoh, kita buka link dari experience-nya ArcGIS. Nah, di sini perannya teknik geodesi. Di sistem informasi geografis, teknik geodesi itu mempelajari terkait pembuatan peta secara tematik ya, sesuai dengan tujuannya. Nah, salah satunya itu pembuat peta COVID-19 ini guys. Nah, di sini disajikan dashboard dari ArcGIS yang menampilkan kasus per provinsinya. Ternyata itu DKI Jakarta. Terus ini peta keseluruhannya ya. Peta ini warna merah pada peta itu menunjukkan semakin banyaknya problem yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya lingkarannya kecil, kemungkinan lingkaran putihnya kecil, kemungkinan kasusnya dari sana juga sedikit. Ini pembaruan terakhir 16 April 2020 jam 4 sore. Nah, yang berikut perkembangan kasus nasionalnya guys.
Jadi dari Maret hingga 16 April ini terpantau grafiknya naik ya guys, mengalami peningkatan. Nah, itu kasus kumulatifnya. Sementara untuk masalah sembuh dan meninggal itu fluktuatif ya guys, tapi grafiknya selalu meningkat, cenderung meningkat. Nah, berikut dari portal COVID-19 yang resmi dari situs covid19.go.id ya guys. Ini portal resminya juga. Nah, itu disajikan peta persebarannya. Itu berupa legendanya menunjukkan informasi terkait jumlah kasus pada suatu wilayah. Nah, itu kelihatan banget di Pulau Jawa itu benar-benar padat ya. Bundaran merahnya itu gede banget. Nah, terus ini untuk Jakarta itu terdata ya sekitar 2670 kasus, terus di Banten juga sekitar 200-an. Terus di Jawa Barat dan sebagainya. Di sini fungsi peran teknik geodesi dalam memetakan sebuah permasalahan. Terus kita bisa melihat lagi di tirto.id. Masuk dalam pemerintahan CN ya guys, menjelaskan bahwa pembuatan peta persebaran COVID-19 itu menggunakan AI atau Artificial Intelligence ya guys. Itu salah satu teknik untuk mengalgoritmakan big data gitu ya guys, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di sini dimana kita itu menganalisis dalam bentuk peta spasial atau referensi ruang kebumian. Karena hal ini penting, mengingat bahwa kalau misalnya kita tahu suatu wilayah mengalami kasus, tapi kita tidak tahu secara posisi keruangannya, itu susah dianalisis guys untuk tindakan lanjutnya. Jadi di sini salah satu peran teknik geodesi itu adalah membuat peta, yang mana peta itu dijadikan bahan rujukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, bagi pihak manapun dalam pengambilan keputusan tentunya. Nah, begitu juga dengan permasalahan COVID-19 ini guys. Jadi ketika misalnya kita menyajikan peta, teknik geodesi menyajikan peta, tinggal bagaimana kebijakan lebih lanjut dianalisis dari situ. Terus di sini juga ada portal terkait INA COVID-19, dimana di sini dashboard INA COVID-19 juga hampir sama kayak dashboard yang sebelumnya, menyajikan kasus per provinsi, terus tren nasional, penambahan perharinya, penambahan jumlah kematian, sembuh dan penambahan kasus. Nah, selain itu di sini juga tersedia kumpulan data geospasial untuk penanganan COVID guys, seperti fasilitas kesehatan, tenaga medis, transportasi, perhubungan, pergerakan masyarakat, logistik dan sebagainya. Nih, sebagai contoh aku membuka yang fasilitas kesehatan ya. Di sini terdapat rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Nah, dengan kita mengetahui lokasi, misalnya ya, kalau kita berada di suatu lokasi A, di situ tersebar fasilitas umum berupa rumah sakit kesehatan rujukan COVID-19. Nah, di situ kita bisa tahu, wah ternyata rumah sakit yang terdekat dari tempat kita tuh yang mana, dan kemungkinan jika kita mengalami COVID-19 kita bakalan ke sana untuk rujukan, karena untuk menghemat dan mengoptimalkan waktu dan jarak juga ya guys. Nah, sangat bermanfaat. Makanya penting suatu posisi. Dengan kita mengetahui minimal 2 posisi, kita bisa menghitung jaraknya dan waktu estimasi yang kemungkinan kita butuhkan. Nah, di sini terdapat juga informasi terkait laboratorium, pemeriksaan, rumah sakit dan sebagainya, disajikan sebagai data-data atribut atau pelengkap dari data spasial. Ketika kita mengklik poin yang ada di peta, maka muncul nama rumah sakitnya, terus informasi yang ada di dalamnya, sehingga kita juga bisa mengestimasi bagaimana kondisi di sana itu bisa diperoleh. Nah, terus kita bisa mengganti base map ataupun peta dasarnya. Terus ada legenda, terus ada layer. Di sini kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan layer dengan mengklik centang apa enggak centang gitu ya guys. Nah, sudah kebayangkan hubungan antara teknik geodesi dengan pandemi COVID-19 saat ini? Oke, baiklah, di sini aku bakalan nunjukin ke kalian terkait kreativitas temanku ya. Untuk
memberikan solusi terkait COVID-19. Nah, ini kita buka petanya. Kita buka Rumah Sakit Rujukan COVID-19 by Alfian Mas 16. Nah, kita buka dulu ya guys. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini peta yang dibuat oleh Alfian dia tuh menyajikan informasi terkait Rumah Sakit Rujukan COVID-19 2019. COVID-19. Nah, misalnya kita mengklik informasi rumah sakit, maka akan kebaca informasi apa saja yang disajikan, alamat, terus jumlah APD, jumlah tenaga medis dan lengkapnya. Ini sebagai bentuk prototipe ya guys. Nah, mungkin itu sedikit gambaran yang bisa kalian dapat dari mempelajari peta ini ya guys. Semoga bermanfaat dan pasti kalian sudah tahu kan intinya teknik geodesi ada kaitannya dengan pandemi COVID-19 khususnya dalam hal pemetaan ini ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini, karena dengan kalian melakukan hal tersebut sama saja kalian sudah mensupport aku tentunya untuk melakukan pikiran positif. Sekian dari aku, terima kasih.